guys, perkenalkan saya Karin. Jadi kita hari ini bakal belajar nih di tempat beribadah sejarah di Salatiga. Dan hari ini kita bakal belajar di salah satu gereja tertua, yaitu Gereja GPIB Taman Sari. Yuk langsung saja simak videonya. Baik, terima kasih ya Mbak. Siapa namanya? Karin. Mbak Karin ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Ya, jadi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Salatiga ini merupakan gedung gereja yang peninggalan zaman Belanda ya. Jadi memang ini sejarahnya ini unik Mbak. Iya. Ya, Mbak Ade. Jadi dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini memang menjadi gedung tempat peribadahan bagi orang-orang Belanda yang ada di Salatiga. Iya, iya. Makanya kita bisa lihat di Salatiga itu kan banyak bangunan Belanda Iya. ya, gitulah mereka beribadah. Tapi setelah itu Belanda kan ada penjajahan Jepang masuk ke Indonesia ya. Iya. Nah, lalu kemudian ini dipakai untuk apa namanya, Gedung Mesiu ya, Bu? gedung Mesiu atau gudang senjata gitu ya, gitu. Karena orang-orang Belanda ditawan kan waktu itu. Nah, tapi setelah perang itu juga dimenangkan lagi ya, Belanda masuk lagi. Lalu kemudian ini dipakai lagi ibadah oleh orang-orang Belanda. Itu 1941 ya sampai itu. Udah lama banget ya Bu? Ya, memang ini kapan didirikan ini masih dilematis karena sejarahnya tertulisnya itu dicari masih susah. Tetapi dari yang lonceng di atas itu ada tulisan kan 1823. Nanti mungkin di sini di balik ini juga ada tulisan di situ dengan bahasa Belanda gitu ya. Nanti bisa itu memang kemungkinan di 1823. Berarti itu jauh sebelum Indonesia merdeka ya Bu ya? Oh iya jelas banget. Iya. Terus itu pada zaman perang Belanda juga. Iya, Jepang, Sekutu. Terus katanya kan Salatiga ini jadi tempat tengahnya antara penghubung Semarang dan Solo apa gimana gitu ya Bu? Jadi kalau di sini itu dulu kan ada Jalan Tuntang, disebut Jalan Beringin, begitu ya. Ini belum ada Jalan Pemuda itu ya. Jadi ini merupakan satu lingkup yang menghubungkan antar kota ya, antar karesidenan atau kemudian provinsi kalau sekarang menyebutnya. Provinsi itu ya Bu. Ya. Terus saya kan pernah baca nih Bu, itu ada keluarga batalion. Keluarga batalion itu siapa? Ya, jadi dulu ya tadi ya saya teruskan ya Mbak ya. Setelah itu dibuat ibadah oleh orang Belanda lagi. Setelah itu kan Indonesia tuh merdeka tuh ya 1945. Nah ini kan orang-orang Belanda pulang ke Belanda. Nah di sini kan kosong. Gitu. Lalu pernah juga digunakan untuk kepramukaan kan gitu ya, untuk tempat kepramukaan. Nah kemudian oleh Pendeta Probowinoto ya yang waktu itu juga bekerja sama dengan tentara ya batalion karena banyak tentara-tentara yang berasal dari luar Salatiga yang mungkin beragama Kristen itu mencari tempat ibadah. Lalu kemudian berbicara dengan pemerintah kota, DPRD waktu itu kemudian mengizinkan untuk ini menjadi tempat ibadah. Nah, maka orang-orang batalion yang beragama Kristen dari berbagai daerah ibadah di sini. Sejarahnya gitu, itu setelah kemerdekaan itu. Nah, itu. Ya. Berarti gereja ini memang sempat berhenti beroperasi, nggak ada nggak ada kegiatan ibadah pada saat masa transisi kemerdekaan itu. Nah setelah itu kemudian orang Belanda pulang kosong, terus kemudian diminta untuk diaktifkan kembali untuk sebagai tempat ibadah. Tapi itu belum menjadi nama GPIB. Ya pokoknya sebagai gereja Protestan gitu ya, yang ada di Salatiga seperti itu. Kalau Indiscekerk itu apa? Sejarahnya ini disebut Indiscekerk ya. Indiscekerk itu kan nama sebuah tempat ibadah dengan bahasa Belanda. Maka ini disebut Indiscekerk karena ini tempat ibadahnya orang-orang Belanda. Belanda. Baik, selanjutnya terus ini kan saya lihat kan bangunannya dari zaman dulu tuh sama ya Bu. Terus ini emang nggak boleh direnovasi atau gimana? Karena ini dapat sertifikat termasuk cagar budaya kelas 1. Ya, jadi ini kami yang menempati sebagai tempat ibadah renovasi 1999, lalu 2006, lalu ini 2021 renovasi ketiga. Tapi kami tidak merubah bentuk, hanya mengupgrade gabahan. Jadi gitu ya, karena ya sudah misalnya kalau tadi dikatakan 1800, berarti kan ini sudah berapa ratus tahun ya. Jadi sudah mulai ada yang bocor-bocor, ada yang keropos-keropos itu kemudian kami ganti, tetapi tidak menghilangkan arsitekturnya. Itu emang nggak boleh ya Bu? Ya, karena termasuk cagar budaya kelas 1. Jadi kalau lantainya dulu juga bukan lantai seperti ini kan ya gitu, tapi kan sudah rusak gitu ya gitu. Jendelanya masih dengan motif-motif yang sama. Ya, seperti itu. Dan ini adalah simbol-simbol kekristenan bisa gitu. Simbol kekristenan. Ada jangkar, salib, lalu kemudian kandang bayi dan lain sebagainya. Seperti itu memang itu yang tidak kita rubah.
Kalau makna dari bunga ini tuh apa, ya, Bu? itu kan apa namanya, ini kan simbol-simbol di dalam Alkitabiah. Oh, ya, iya. gitu ya. Jadi bagaimana kita memaknai kelahiran Tuhan Yesus, kematian, sampai kebangkitan dan sebagainya itu. Jadi gitu. Terus ciri khas dari bangunan ini tuh di bagian mana aja, Bu? Ya, ciri khasnya kalau di sini ini adalah ventilasinya. Kita tanpa AC itu sudah kelihatan sejuk. Seger dingin ya, Bu, masuk sini. Jadi antara pintu masuk, jendelanya yang dibuat seperti cerubung ya, kecubung ya, itu dibuka. Lalu kemudian nanti kalau atas itu dibuka, sirkulasi udara itu, demikian juga plafonnya. Plafonnya yang model melengkung itu juga merupakan, kalau mungkin hukum fisika ya. Iya, kan soalnya tinggi juga, tinggi. Ya, tinggi dan tebal sehingga zaman dulu ya tentunya nggak butuh kipas angin, nggak butuh AC, semuanya bisa terbuka. Dan kalau dilihat di foto-foto sejarah tempo dulu kan ini memang betul-betul bangunan yang ada di tengah-tengah taman ya. Iya, kayak alun-alun gitu ya, Bu. Di situ alun-alun, di situ jalannya yang untuk rumahnya apa namanya wali kota itu ya, di situ bank, kantor, kan ini memang pusatnya di sini. Jadi pusat kota. Iya, pusat, tetapi di lereng Gunung Merbabu, jadi belum tertutup oleh Ramayana itu. Saya pernah baca kalau di sini tuh ada 2 pusat kota, jadi kayak pusat kota pribumi ada di Pancasila, di sini kayak pusat kotanya Belanda gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi kayak alun-alunnya Belanda gitu. Betul. Makanya bangunan-bangunan di sini kan bangunan-bangunan Belanda. Iya. Kayak khas banget Belandanya tuh masih ada gitu loh sampai sekarang. Terus lalu yang pihak-pihak yang mengelola tempat ini tuh siapa dari pemerintah atau dari jemaat gereja sendiri? Ini kemudian ya waktu itu sejarahnya, oh ya ternyata yang beribadah ini kan juga bertambah banyak tuh. Nah lalu akhirnya itu kan ada orang Batak, orang Jawa, orang mana gitu ya. Lalu kemudian di sini orang GKJ, orang gereja, maka kemudian oke, kalau gitu yang Jawa kemudian membuat gereja Jawa. Nah yang ini di bawah gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Waktu itu adalah bagian apa namanya yang terpusat menyebut dirinya itu. Nah ini merupakan kumpulan, jadi ini satu sinodal, yaitu sinode apa namanya GPIB. Ya, tingkat pusat. Jadi GPIB itu memiliki 360-an gereja di seluruh Indonesia. Ini salah satunya bagian Barat, salah satunya ini. GPIB Barat. Dulu kan pernah katanya di sini kan jadi alun-alun, Bu. Terus waktu mau pembangunan Ramayana pernah gereja mau digusur. Terus menurut pendapat Ibu atau apakah ada pembelaan dari jemaat? Baik, mungkin saya bukan saksi hidup kalau di situ karena saya ini kan dari GKJ, tapi ikut suami ke GPIB. Suami saya orang sini, terus saya pindah gereja di sini gitu ya. Nah, memang mendengarkan itu memang ada apa namanya perbedaan kan ya, ada yang pro ada yang kontra gitu ya, mungkin bagi orang-orang di sini juga, tapi kan negara mesti punya kekuatan. Iya pasti. Nah, akhirnya gereja juga yang harus mengalah, mungkin itu tuh akhirnya mall ini berdiri, tapi kemudian ngalahnya kami adalah mohon mall itu kalau menghidupkan mic-nya itu adalah setelah kami ibadah. Jadi, maka ibadah kami dibuat jam 6 pagi, jam 8 pagi supaya jam 9 selesai, sehingga mall ini kalau halu-halu itu jam 10 bisa mulai. Lalu kemudian sama jam 5 sore kita. Jadi akhirnya orang menjadi tidak tahu bahwa di dalam sini ada. Iya, benar. Soalnya kayak udah tersembunyi. Orang-orang lihatnya di mall aja gitu. Padahal dulu kalau fotonya ya ini di tengah gitu. Udah kayak sebagai pusat titiknya gitu ya, Bu ya. Sekarang udah tertutup. Jadi melalui mata kuliah misalnya UKSW ini kan menjadi pusat pembelajaran juga. Jadi di Prodi Sejarah kita memperkenalkan buku sejarah ini pun kita berikan ke sekolah atau mungkin ke perguruan tinggi. Bahkan kemarin UNES di program studi sejarah juga datang ke sini mengambil gambar juga, mewawancara juga, lalu kemudian diwebinarkan. Di Salatiga ada salah satu tempat ibadah yang tinggalan lebih kayak dieksposkan gitu ya. Dieksposkan gitu. Dan saya berharap memang generasi kita ini tetap menghargai apa namanya tinggalan-tinggalan cagar budaya kita gitu. Ya, kalau kita ingin maju, memang agama itu adalah sebagai hasil budaya untuk kita berkomunikasi dengan yang kita yakini. Tetapi dalam kehidupan kita, interaksi sosial kita adalah kita hidup dengan sesama. Jadi kita tidak usah membedakan ras, agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Kita ini satu saudara, satu kesatuan Republik Indonesia. Bagi saya gitu. Ya.
Sehingga kita jadi tahu gimana sejarah dari gereja GBIB ini. Lalu langsung saja kita akan lanjut ke tempat berikutnya.